warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu siapa yang tidak hadir. Ibu absen dulu ya. Khairun Nasila, Hadir. Nurul Fadilah. Hadir. Setelah itu, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Duduk diam. Hak. Duduk diam. Hak. Sikap disiplin. Disiplin. Sikap disiplin. Disiplin. Seperti biasa ya, sebelumnya kita nyanyi dulu lagu wajib Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu punya cerita sebelum kita belajar dulu. Ada yang mau dengar ceritanya tentang apa? Mau. Oh ya, cerita tentang semut dan belalang. Nih, ada gambarnya semut dan belalang. Di sini ada yang mana semut? Ini. Yang mana belalang? Ini. Semut dan belalang. Nanti yang membaca kamu, ibu yang memperhatikan. Ini untuk Dila, yang ini untuk Sila. Yang membaca Sila dulu ya. Coba Sila baca yang paling atas dulu. Judulnya dibaca. Semut. Semut dan belalang di musim panas yang hangat dan jarak sedikit menggoda belalang untuk main biola sayang sambil bernyanyi dan menari. Hampir setiap harinya itulah yang dilakukan belalang. Ia tidak terpikir untuk melakukan aktivitas lainnya seperti bekerja atau bersiap untuk mengumpulkan bekal musim dingin. Sedikit pun tidak pernah terlintas dalam benak belalang bahwa musim panas yang sedang dinikmatinya sekarang sudah akan berakhir. Musim panas yang membuatnya ceria sudah akan berganti ke musim dingin, di mana hujan akan turun dengan lebat disertai suhu udara yang sangat rendah. Di saat belalang sedang asiknya bermain biola, dia melihat semut yang sedang diet melewati rumahnya. Belalang yang masih diam tersebut ingin mengajak semut bermain bersama dan semut pun diundangnya untuk bersenang-senang ke kediaman belalang. Sudah, Sila sampai situ. Sekarang gantian Dila yang baca. Tadi sangka Belalang, ternyata semut menolak undangan belalang dengan santun. Semut berkata pada belalang, "Maaf belalang, aku masih ingin bekerja untuk bekal di musim ini. Di musim dingin, aku harus mengumpulkan cadangan makanan yang banyak serta memperbaiki tempat tinggal agar lebih hangat. Berhentilah memikirkan hal yang tidak penting semut. Mari kita bernyanyi dan bersenang-senang. Ayolah nikmati
disangka belalang pun masih dengan kebiasaannya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan apapun. Tidak disangka musim panas berakhir jauh lebih cepat daripada biasanya. Belalang yang terbiasa gembira lantas panik bukan main. Ia tidak memiliki persediaan makanan yang cukup, ditambah rumahnya yang rusak dan tidak layak huni karena diterjang badai. Dengan harapan tinggi dan mulai belalang menuju rumah semut dan meminta bantuan untuk diperolehkan tinggal bersama dan meminta makan. Mendengar permohonan tersebut, semut menjawab, "Maafkan aku belalang, aku tidak bisa membantumu. Rumahku terlalu sempit untukmu dan makanku hanya cukup untuk keluargaku saja." Belalang akhirnya pun meninggalkan rumah semut dengan rasa menyesal dan sedih. Dalam hati ia bergumam, "Andai saja aku mengikuti nasihat semut saat itu untuk bekerja keras, pasti saat ini aku bisa kenyang dan tidak nyenyak di dalam." Udah. Nah, dari cerita semut dan belalang, ibu mau tanya dulu. Semut dan belalang, siapa yang rajin, siapa yang malas? Yang rajin semut, Yang malas? belalang. Yang malas kan belalang. Nah, ibu tanya, pesan apa yang bisa diambil dari cerita semut dan belalang? Harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Kalau ada waktunya main, ada waktunya bekerja. Kalau main ya main, kalau bekerja bekerja. Jika ingin hidup enak, maka harus apa? Bekerja keras. Harus meniru siapa bekerja kerasnya? Semut, Yang tidak boleh ditiru sikapnya siapa? belalang. Bentar. Nah, ibu mau tanya lagi. Semut itu makhluk jenis apa? Hewan. Hewan kan? Hewan. Jadi hari ini ibu sama kalian akan belajar tentang hewan, jenis-jenis hewan, macam-macam hewan, semuanya kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau ajak kalian nyanyi dulu. Nyanyi tentang cicak-cicak. Tahu judulnya cicak-cicak? Tahu ya? Coba 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Lagi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Cicak itu bisa dipelihara apa tidak? Tidak. Jadi hewan apa yang bisa dipelihara? Ayam. Sebutkan 5 ya. Ayam, kelinci, sapi, terus kucing, burung. Kalau burung yang bisa dipelihara semua burung elang bisa. Burung elang nggak bisa. Burung yang bisa dipelihara tuh burung yang kecil-kecil ya. Kalau yang besar tidak bisa. Terus tadi ada yang nyebutin kucing. Siapa yang nyebutin kucing? Bu tanya, manfaat memelihara kucing apa? Kucing kok dipelihara, manfaatnya apa? Bisa diajak main. Bisa diajak main. Terus apa? Menghilangkan stres. Terus dapat mencegah penyakit jantung loh. Baru tahu ya? Nanti kalau misalnya kalian pelihara, bulunya itu kalau kalian elus bisa mencegah penyakit jantung. Terus bisa menghalau tikus. Biasanya kalau ada tikus di rumah, kalau melihara kucing, tikusnya takut gak? Takut. Jadi kalau melihara kucing itu banyak manfaatnya. Sebelum itu, ibu mau ngajak kalian bermain-main dulu. Bermain apa, Bu Guru? Bermainnya seperti ini. Kalau ibu bilang kucing mencakar-cakar, kalian harus tirukan kucing mencakar-cakar. Gimana Bu caranya kucing mencakar-cakar? Kucing mencakar-cakar, miau. Coba ya, kucing mencakar-cakar, miau. Ulangi lagi, kucing mencakar
ada dua, kan ada yang kucing mencakar-cakar, kucing menangkap tikus. Gimana Bu kucing menangkap tikus? Munduran dulu. Kucing menangkap tikus, miau. Jadi kayak mau menangkap. Kalau ini kan mencakar-cakar. Coba lagi, kucing menangkap tikus, miau. Kucing mencakar-cakar, miau. Coba Ibu mau lihat Dila, bisa apa enggak? Coba ya, ikuti instruksi Ibu ya. Kalau Ibu bilang mencakar-cakar, tangannya seperti ini. Bunyinya apa? Miau. Terus kalau menangkap tikus, miau ke bawah karena menangkap tikus. Coba Dila dulu. Kucing menangkap tikus, miau. Sila, kucing mencakar-cakar. Miau. Berdua, kucing mencakar-cakar dan menangkap tikus, miau. Miau. Pinter. Nah, hari ini dari gerakan hewan tadi, gerakan hewan tadi bisa menghasilkan gerakan tari loh. Tari kenapa kok Bu? Kan dari gerakan ini biasanya kan ada yang kayak gini tariannya ya. Itu terinspirasi dari gerakan hewan. Ada kucing, ada burung juga ada. Nah, sebelum itu Ibu mau ajak kalian tebak gambar. Tebak gambarnya apa Bu ini? Ibu udah siapkan. Nah, mau kalian tebak gambar. Tebak gambarnya tentang apa? Tentang hewan. Nah, hewan pertama yang harus kalian tebak, yang bisa menjawab, Ibu kasih bintang di kertasnya. Kan megang kertas. Hewan ini, hewan pertama yang gampang dulu. Hewan Kelinci. Hewan kelinci. Yang menjawab Dila ya, kasih bintang 1. Terus kelinci sudah. Ayo Sila cepet-cepetan jawabnya. Lagi. Ini kayaknya gampang. Hewan apa ini? Monyet. Monyet. Sila dulu yang menjawab. Jadi Sila yang mendapatkan bintang. Lagi ya. Terus. Nah ini 1, 2, 3. Hewan apa? Kuda. Kuda. Dila yang jawab duluan ya. Dila dapat 2 bintang. Sila masih 1. Lagi ya. Ya ini hewan apa ini ya? 1, 2, 3. Ayam. Ayam. Dila lagi. Ayo Sila cepet-cepetan. Dila ya. Dila dapat 1 lagi jadi 3. Lagi. Udah. Sekarang yang keempat. Ini hewan apa? Merak. Sila ya yang jawab. Sila dapat 1, 2. Mau menyusul Dila ini kayaknya. Lagi ya, ini terakhir. Ini hewan apa? Burung cendrawasih. Burung cendrawasih. Sila dapat 4. Gak apa-apa, masih banyak permainan Ibu, nanti harus kejar ya bintangnya. Nah, dari hewan tadi ini tuh bisa menjadi tarian. Kenapa kok jadi tarian Bu? Karena hewan itu selain bisa dimakan, dipelihara, itu bisa dijadikan inspirasi membuat tarian, sebuah tari. Nah, orang-orang kan kok bisa Bu dari tarian seperti ini? Tari merak. Tari merak kok bisa jadi inspirasi tarian? Karena tari merak kan indah bulunya. Bulunya apa ekornya ini? Ekor bulunya ya, indah kan? Nah, jadi orang-orang biar tariannya indah pakai hewan merak. Jadi semua hewan sebenarnya punya manfaat. Seperti tadi hewan merak bisa dijadikan tarian. Kalau kucing tadi bisa diapakan? Dipelihara. Nah, bentar. Dari hewan ini bisa jadi tarian. Tari yang tadi tari merak namanya juga tari merak. Dari hewan apa? Merak. Dari hewan merak, tari merak. Yang kedua, ini tadi burung apa tadi yang jawab? Cendrawasih. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih jadi tari cendrawasih karena kan nama burungnya cendrawasih. Terus yang tari kuda ya, dari kuda, dari hewan kuda. Namanya tari apa? Tari kuda lumping. Tari kuda lumping. Terus setelah tari ini kalau digabungkan, ada loh yang hewannya digabungkan jadi tarian, kayak hewan kelinci, monyet sama ayam. Jadi tari turuk langgai. Kok nggak nama hewan Bu?
karena kan ini gabungan, ada 3 hewan yang jadi inspirasi. Ada hewan kelinci, monyet, sama ayam. Jadinya bukan tari kayak ini kan tari kuda, ada nama kuda. Kalau ini karena gabungan dari 3 hewan, jadi namanya agak berbeda dengan yang lainnya. Nah, dari sini kan kalian bisa tahu kan, manfaat hewan itu bukan hanya untuk dipelihara dan dimakan, tapi bisa dijadikan apa? Inspirasi membuat tarian. Tari itu ada 3 macam. Sebelum itu, Ibu mau kasih kalian ini ya, ada 3 macam, bener gak? Ada 3 macam. Ada tari perorangan atau tunggal, ada tari berpasangan, itu namanya apa? Duet. Terus ada yang ketiga, tari berkelompok. Coba Dila, tari tunggal itu tari apa? Tari yang dimainkan atau dibawakan oleh seorang penari, baik perempuan atau laki-laki. Tari tunggal itu, kalau tari tunggal itu maksudnya yang nari di depan cuma 1 orang. Itu namanya tari tunggal. Mau perempuan mau laki-laki, yang penting yang nari cuma 1. Di sekarang Sila, tari berpasangan tari apa Sila? Tari duet. Tari duet adalah tarian Duet adalah tarian yang dilakukan atau dimainkan oleh 2 orang penari secara berpasangan. Nah, kalau tadi tari tunggal kan yang di depan yang nari cuma 1 orang. Kalau tari berpasangan itu 2 orang. Jadi yang nari di depan 2 orang, boleh laki-laki laki-laki, boleh laki perempuan, boleh perempuan asalkan 2 orang. Sekarang tari berkelompok. Siapa yang mau baca ini? Saya. Coba Dila, tari berkelompok Tari adalah berkelompok adalah tari yang dilakukan atau dimainkan oleh beberapa orang penari atau banyak penari. Nah, maksudnya apa? Pokoknya tarinya yang nari ada lebih dari 2 orang, bisa 3, 4, 5, 10, 20, terserah. Yang penting itu lebih dari 2 orang. Kalau 2 orang kan tari apa tadi? Tari Duet. berpasangan, duet. Kalau lebih dari 2 orang, 3, 4, 5, namanya tari berkelompok atau grup. Grup itu apa? Ya grup orang, semuanya nari. Narinya lebih dari 2 orang, itu namanya tari berkelompok. Coba Ibu tanya, tari tunggal atau tari perorangan tadi, contoh tarinya dari tari mana? Tari tunggal contoh tarinya dari tari Panji, Terus? Sarang Bali. Terus tari gambir anom itu dari mana? Tari gambir anom Dari Jawa Tengah. dari Jawa Tengah. Di sini ada ya, kalau dibaca pasti ketemu. Coba kalau tari berpasangan, contoh tarinya tari apa? Tari Serampang 12. Tari serampang 12. Jangan lain, tari serampang 12. Jangan digituan. Tari serampang 12. Dari mana tari serampang 12? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Terus apa lagi? Tari Bambang Cakil. Tari Bambang Cakil. Dari mana tari Jawa Bambang Cakil? Tengah. Jawa Tengah. Kalau tari berkelompok, contoh tariannya apa? Tari Saman dari Aceh. Tari Saman dari Aceh. Terus apa lagi? Tari Cakalele Cakalele dari Maluku. Nah, seni tari itu kan dari gerakan apa tadi Ibu bilangnya? Bisa dari gerakan hewan, manusia, tumbuhan pun juga bisa. Kan tumbuhan juga bergoyang, kalau ditiup angin kan dia goyang. Nah, itu bisa dijadikan tarian sama manusia. Nah, Ibu ada soal. Nah, kalian jawab soalnya. Satu seorang dapat 1 soal, dikasih nama dan kelas. Nama dan kelas. Kelasnya kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kalau mau naik harus rajin dan sungguh-sungguh dalam menjawab soal. Siapa yang sudah selesai? Ya Bu. Dila. Sila sudah? Sudah. Sudah. Coba Ibu cek dulu nanti. Nah,
tadi kan sudah dengar membaca cerita tentang semut dan belalang. Ibu punya satu cerita lagi loh tentang hewan juga, tapi ada kakek-kakeknya. Kasih dulu ya ceritanya. Ini untuk Dila, yang ini untuk Sila. Dibacanya kayak tadi Bu? Enggak, sekarang bacanya sendiri-sendiri, bacanya di dalam hati. Setelah membaca, ini kan tentang kisah petani dan anak harimau. Kalau tadi gambarnya tentang semut dan belalang, kalau ini tentang anak harimau dan kakeknya seorang petani. Kan baca judulnya kisah petani dan anak harimau. Jadi kakeknya seorang apa? Petani. Nah, dibaca dulu dalam hati. Setelah itu dibuka halaman 2. Halaman 2-nya dibuka. Di halaman 2-nya ada bacaan tulislah 5 pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Bu, saya sudah selesai. Dila sudah. Sila, Dila di sini namanya ditaruh di atas. Lagi kan kita tadi sudah. Di halaman 2 dikasih nama ya, nama dan kelasnya. Sudah. Sila sudah? Sudah. Halaman 2-nya sudah semua berarti. Nah, tadi bermain apa? Main kucing-kucing cakar-cakaran. Sekarang ibu punya permainan lagi, namanya role playing. Apa itu Bu role playing? Role playing itu artinya bermain peran. Jadi nanti itu kalian ibu kasih sebuah cerita, nanti berperan. Misalnya ibu kasih cerita tentang hewannya hewan kucing, nanti kamu harus jadi kucing. Jadinya misal Sila yang jadi kucing harus jadi kucing, gak boleh jadi Sila lagi. Kucing gimana gerakan kucing? Kan kucing seperti ini, ada kucing yang bisa berdiri? Gak bisa kan? Jadi nanti kamu berperan seolah-olah kamu menjadi kucing. Ya? Ya. Bisa ya? Coba ibu kasih dulu ceritanya. Ceritanya tentang apa? Ini tentang ceritanya ibu kasih dulu satu-satu. Ini untuk Sila, ini untuk Dila. Buka dulu. Siapa? Coba ibu kasih waktu 1 menit untuk pilih siapa yang mau jadi apa? Ada apa itu? Gajah. Siapa yang mau jadi monyet? Coba diskusi dulu sama Sila. Jadi satu kelompok ya ini ya, karena ini kan ini berpasangan. Jadi sama-sama membagi tugas. Siapa yang mau jadi gajah? Saya Bu. Dila. Siapa yang mau jadi monyetnya? Saya Bu. Bisa ya? Coba bermain peran tadi apa? Anggaplah kamu sebagai gajah dan anggaplah kamu sebagai monyet. Jadi gak jadi Dila sama Sila lagi kalau bermain peran, sudah menjadi yang diperankan. Kalau perannya monyet ya jadi monyet, yang kalau gajah ya jadi gajah. Coba sekarang jangan di belakang, kamu di depan, ibu yang di belakang, ibu yang memperhatikan kamu lagi berperan. Kayak artis ya berperannya nanti. Yang paling atas ibu yang baca ya, yang konon ada gajah dan monyet. Saya sudah siap. Coba posisinya berperan sebagai gajah gimana? Ini gajah. Terus kalau Sila sinian biar gak bentok sama papan tulis. Nah, kalau Sila jadi apa Sila? Monyet. Monyet gimana bunyinya monyet? Kalau gajah? Nah, lucu ya gajahnya bunyinya. Nah, coba ya, mulai ya. 1, 2, 3. Di suatu hutan belantara hidup seorang gajah dan monyet. Si monyet sedang dalam kebingungan untuk menyeberangi sungai. Kebetulan si gajah berada di tempat itu untuk mencari makanan. Mulai. Gajah dulu, monyet dulu atau monyet? Gajah. Mau kemana monyet? Aku mau nyebrangin sungai itu, tapi saya tidak bisa. Apa bisa saya bantu? Bunyinya? Tetapi ada syaratnya ya. Oke, apa syaratnya? Tolong carikan aku pisang, aku sangat lapar sekali. Oke, tidak ada masalah.
Baiklah, monyet, sekarang kau naik ke punggungku. Gimana? Oke, gajah. Thank you. Si monyet dan si gajah pun menyeberangi sungai, tetapi sampai di tempat itu si monyet mengingkari janjinya. Sekarang aku mau menagih janjimu. Tolong carikan aku pisang. Tunggu saja pisangnya datang sendiri. Kasihan dah. Dasar kamu monyet tukang bohong. Biarin aja, emangnya aku pikirin. Dasar gajah bodoh, badannya aja gede tapi otaknya tidak ada. Ngeledek lagi kamu monyet. Awas ya, kalau dapat aku akan tenggelamkan kamu ke sungai. Coba saja kamu, kalau kamu bisa. Aku ayo gajah bodoh, kejar aku. Sudah? Sudah. Masih kurang, harusnya tadi ada bunyinya apa? Bunyinya gajah. Tadi bunyinya gajah gimana Dila pemeranannya? Kalau bunyinya monyet? Kurang ya, harusnya tadi pas baca dikit-dikit ada misalnya monyet ya. Aku mau nyeberangi menyeberangi sungai gitu ya. Kan jadi monyet, harus ada suara monyetnya. Lain kali bisa seperti itu ya. Ya. Mbak Duduk, terima kasih sudah maju ke depan. Nanti Ibu kasih bintang satu-satu di kertas kalian. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi itu belajar tentang apa saja sih? Tentang hewan. Hewannya apa saja yang dipelajari? Manfaat hewan. Terus ada apa lagi? Tarian, inspirasi tari dari hewan. Terus selain itu dengar membaca cerita apa aja? Semut dan belalang. Yang kedua membaca cerita tentang apa? Cerita tentang kakek seorang petani. Kisah petani dan anak harimau. Yang petani siapa tadi? Kakek. Nah, di situ kalian dari belajar tadi manfaat hewan itu banyak ya, bukan cuma bukan cuma dimakan, bukan cuma dipelihara, tapi juga bisa jadi sebuah tarian. Ini Ibu ada PR buat kalian, dikerjakannya di rumah ya. Ini PR-nya jangan lupa dikerjakan ya. Nah, sekarang kalian beres-beres bukunya dulu, persiapan untuk pulang. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Das, sudah dibereskan dulu ya siapa? Ini Ibu. Nah, besok ketemu lagi kita belajar selain tentang hewan ya, kegunaannya. Tadi kan kegunaannya juga ada, tapi lebih banyak besok. Nanti Ibu jelaskan lagi. Jadi jangan sampai bolos. Sila sama Dila jangan sampai bolos ya. Nah, tadi kan sudah belajar dari awal sampai akhir. Ibu punya hadiah buat Sila sama Dila. Dari kantong Ibu punya jeng-jeng, belum bisa keluar. Nah, ini apa Bu? Nah, ini satu orang dapat satu. Ini untuk Dila, yang ini untuk Sila. Apa itu Bu? Ini nanti dibuka sendiri ya. Sudah siap untuk pulang? Kalau ingin pulang, tadi kan sudah baca doa di awal, di akhir juga selingi dengan doa biar nanti pulangnya selamat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Yang duduknya paling rapi Bu pulangkan dulu. Duduknya gimana? Disiplin. Kita disiplin. Sila dulu pulang. Hati-hati ya Sila. Dila, sikapnya disiplin. Dila, silakan pulang. Hati-hati ya. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.